Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Silmi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan manajemen sumber daya insani. Pengertian manajemen sumber daya insani atau MSDI merupakan ilmu yang mengatur hubungan sumber daya manusia di dalam perusahaan agar menjadi efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi maupun perusahaan. Menurut Mathis dan Jackson, dalam bukunya Sumber Daya Manusia mengatakan, dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, menggunakan perencanaan sistem formal supaya penggunaan bakat manusia dapat dipastikan dengan cepat dan tepat. Manusia di dalam perusahaan merupakan peran aktif, di mana jika tidak ada peran manusia, perusahaan tidak dapat mengendalikan peralatan yang ada di dalam perusahaan dengan baik. Dalam perspektif Islam, sumber daya insani dalam perspektif Islam yaitu ciri-ciri sumber daya insani menurut Islam dan mempunyai sifat keislaman serta dapat menjunjung tinggi nilai keislaman. Kompensasi perspektif Islam. Yang pertama, Islam memiliki konsep yang lebih komprehensif sebab kompensasi dalam konsep Islam tidak terbatas, hanya berupa imbalan material duniawi seperti gaji, upah, atau harta kekayaan. Islam juga melainkan juga berupa imbalan yang bersifat ukhrawi, berupa pahala, kebaikan, amal salih, dan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atau kamu meminta upah kepada mereka, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik." Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 72. Yang kedua, dalam bentuk materi, kompensasi dapat berupa barang. Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan dagang untuk Khadijah mendapatkan upah berupa 2 ekor unta betina dewasa. Pernah pula Nabi Muhammad SAW menerima bagian keuntungan yang lebih besar dari yang telah mereka sepakati sebelumnya, karena Nabi telah memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada Khadijah dibanding pedagang yang lainnya. Jadi, Nabi menerima bonus dari niaga yang dijalankannya. Motivasi dalam Islam. Bagi Islam, satu-satunya keterbatasan mutlak yang diberikan Tuhan dalam kehidupan dunia adalah waktu. Sehingga semua tuntutan untuk memenuhi segala kebutuhan harus dapat dilakukan dengan bijak dalam bingkai waktu. Pemberian motivasi bagi pekerja secara Islami harus mampu menyeimbangkan pemenuhan semua kebutuhan ini. Di samping menerapkan berbagai konsep motivasi yang dianggap sesuai dengan kondisi karyawan dan kondisi perusahaan. Imbalan yang mendekatkan diri karyawan pada kehidupan mendatang perlu pula menjadi bahan pertimbangan. Contoh yang telah banyak diajarkan oleh bonus berupa berjalan haji yang biasanya dikaitkan dengan kinerja dan masa kerja, ataupun tata ruang yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan. Namun, yang paling penting adalah menyadarkan karyawan akan adanya inner motivation dan usaha manajemen semaksimal mungkin memenuhi semua kebutuhan tersebut. Pelatihan dan pengembangan dalam Islam. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. Pelatihan adalah proses sistematis pengubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Latihan dalam segala bidang pekerjaan merupakan bentuk ilmu untuk meningkatkan kinerja, di mana Islam mendorong umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam memuliakan pekerjaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kerja sama tim dalam Islam. Dalam ajaran Islam juga dianjurkan agar manusia bekerja sama yang diartikan sebagai bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Salah satu unsur yang sangat penting pada total quality management atau
TQM dalam pendidikan adalah teamwork. Artinya para anggota organisasi pendidikan dan satuan pendidikan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk satu tujuan yang ditetapkan dengan fokus kualitas pelanggan belajar yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk dari pendidikan. Kualitas manajemen bagi suatu institusi pendidikan tampak pada produktivitas manajemen kelembagaan. Produktivitas adalah ukuran seberapa baik kita mengubah input atau sumber daya menjadi output. Produk atau hasil yang berguna sebagai hasil sumber daya. TQM bertujuan untuk berubah sebuah institusi sekolah menjadi sebuah teamwork untuk meraih sebuah tujuan tunggal, yaitu memuaskan seluruh pelanggan. Teamwork yang baik dan kenyamanan di lingkungan kerja harus diutamakan agar sumber daya manusia organisasi dapat bekerja dengan baik. Manfaat teamwork. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, meningkatkan moral, menekan overhead. Yang keempat, stres akibat pekerjaan berkurang. Kelima, tanggung jawab dipikul bersama. Yang keenam, anggota tim memiliki penghargaan lebih besar terhadap diri sendiri. Kaidah Islam tentang produktivitas. Yang pertama, Islam benar-benar menaruh perhatian terhadap produktivitas kerja seorang muslim, sebab ada hubungan konstan antara keimanan, kerja, dan pahala. Satu sama lain tidak dapat dipilah-pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya menegaskan, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Taubah, surah ke-9 ayat 105. Yang kedua, seorang muslim akan menunjukkan etos kerja yang bersikap dan berbuat serta menghasilkan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan tidak akan melakukan sesuatu setengah hati. Apa yang dilakukannya memiliki alasan-alasan untuk mencapai arah dan tujuan luhur yang secara dinamis memberikan makna bagi diri dan lingkungannya, sebagaimana misi dirinya yang harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.